Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala syahra ramadana sayyidash syuhur, anzala fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat subuh Masjid Raya Badi Umar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan ibadah fardu kita, terutama karena pada subuh hari ini juga kita masih dalam suasana bulan suci Ramadan, bulan yang paling mulia, bulan yang di dalamnya segala kebaikan dilipat gandakan. Dalam sebuah hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa amalan fardu pada bulan Ramadan itu sebanding dengan 70 kali amalan fardu di bulan yang lain. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita amalkan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita menyampaikan salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah Islam yang mulia ini sehingga kita bisa terpetunjuk, kita bisa tertolong, tidak lagi bingung mencari mana jalan yang benar, cukup ikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada subuh hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin. Pada Sabtu yang lalu, waktu itu akhir dari bulan Sya'ban, kita telah membahas mengenai ilmu yang merupakan fardu ain. Jadi ada ilmu yang merupakan fardu ain. Ini mungkin kita tidak menyadari. Dari mana dasarnya menjadi fardu ain? Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi faridatun, bahwa menuntut ilmu itu adalah fardu. Maka banyak yang bertanya, ilmu yang mana yang merupakan fardu dan fardu apa? Nah, kebetulan kita kemarin membahas yang merupakan fardu ain yang dimana setiap orang wajib untuk mempelajarinya. Kesimpulan dari atau garis besar dari kajian kita pada minggu yang lalu atau Sabtu yang lalu adalah bahwa ilmu yang merupakan fardu ain adalah ilmu yang berkaitan dengan rukun Islam. Ilmu tentang syahadah, ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang zakat, dan ilmu tentang haji. Tetapi ilmu-ilmu itu yang wajib atau fardu ain itu berdasarkan kondisi kita. Dan karena kondisi yang paling awal mula menjadi kewajiban seorang mukmin mukallaf adalah sholat. Jadi ketika seseorang sudah mencapai usia baligh, maka sudah menjadi fardu ain, wajib ain baginya untuk mempelajari tentang sholat. Dan ketika dia akan memasuki bulan suci Ramadan, barulah dia wajib untuk mempelajari tata cara, rukun syarat, dan wajib puasa. Ketika dia akan mencapai atau melaksanakan ibadah haji, wajiblah bagi dia untuk mempelajari manasik haji. Ketika hartanya sudah mencapai nisab, maka dia wajib untuk mempelajari zakat. Hal-hal di luar itu, menurut kitab yang kita baca, kalau belum sampai waktunya, belum menjadi fardu ain. Tetapi itu juga menjadi sunnah, menjadi kebaikan bagi kita untuk mempelajari. Bapak Ibu walaupun belum kena wajib haji, mungkin giliran hajinya nanti masih 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi, belum wajib mempelajari. Tetapi sunnah untuk mempelajarinya. Tapi kalau sudah besok
tahun ini akan haji, maka wajiblah baginya untuk mempelajari minimal syarat, rukun, dan wajib-wajib haji, larangan-larangan, dan seterusnya. Nah, pada subuh hari ini kita akan melanjutkan dengan membahas ilmu yang merupakan fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah? Fardu kifayah adalah apabila dalam satu daerah, dalam satu wilayah, dalam satu kampung sudah ada yang melakukan hal itu, maka gugurlah kewajiban dari orang-orang yang lain. Ya, biasa kita dengar mengenai pengurusan jenazah. Tidak perlu seluruh kampung mengurusi. Cukup ada tim yang mengurusi jenazah, maka kewajiban yang lain sudah menjadi gugur. Tetapi manakala tidak ada satupun yang melakukan fardu kifayah itu, maka satu kampung itu berdosa. Nah, demikian juga dengan ilmu ini. Kalau sudah ada yang menekuni dan menguasai ilmu yang akan kita sebutkan ini, maka lepaslah, gugurlah kewajiban bagi kita untuk mempelajari ilmu itu. Tetapi manakala tidak ada yang mempelajarinya, maka semua kita berdosa. Nah, baik. Sebelum itu Bapak Ibu sekalian, di sini disebutkan ya bahwa ilmu ini, sebelum kita membahas mana yang fardu kifayah, ilmu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dan juga ilmu yang biasa kita dengar sebenarnya terbagi kepada dua kategori. Ada yang namanya syar'iyah atau ilmu syariah, yang kedua ghairu syar'iyah, bukan syariah. Apa itu? Yang dimaksud dengan ilmu syar'iyah atau ilmu syariah adalah mastufida minal anbiya'i salawatullahi alaihi wasallam. Ilmu yang diwariskan turun-temurun dari para nabi dan rasul, semoga Allah bersalawat kepada mereka. Jadi mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, dan seterusnya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah yang disebut dengan ilmu syariah. Ilmu yang diajarkan oleh beliau. Apa yang diajarkan oleh beliau? Ya, ilmu tentang ibadah, ilmu tentang akidah, ilmu tentang akhlak. Itu namanya ilmu syariah, ilmu syar'i. Apakah beliau mengajarkan matematika? Apakah beliau mengajarkan main bola? Apakah beliau mengajarkan komputer? Tentu tidak. Jadi ilmu yang pertama tadi kategorinya ilmu syariah adalah ilmu yang kita peroleh secara turun-temurun, ya, dengan sanadnya dari para nabi dan rasul sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, yang kedua berarti ilmu selain daripada yang dibawakan oleh para rasul dan para nabi ini, itulah ilmu yang bukan ilmu syariah. Ilmu yang kedua ini, yang ghairu syar'iyah ini, menurut Imam Ghazali, pengarang buku Ihya Ulumuddin ini, terbagi lagi hukumnya. Ada yang mahmudun, terpuji untuk dipelajari, disukai untuk dipelajari. Kalau kita mempelajarinya, berarti kita melakukan sesuatu yang mulia. Ya. Ma huwa mahmudun. Ada juga yang mazmumun, yang dicela. Ilmu itu tidak baik. Jadi tidak semua ilmu ini baik. Ada ilmu yang dipuji kalau dipelajari, ada ilmu yang dicela kalau dipelajari. Wa ma huwa mubahun, dan ada juga yang mubah. Mau dipelajari silahkan, tidak dipelajari tidak apa-apa. Ya. Jadi ada yang mahmud, mazmum, dan mubah. Yang mana itu yang mahmud? Fal mahmudu ma yartabitu bihi masalihu umurid dunya. Ya, ini yang tadi ghairu syar'i ya. Kalau yang syar'i tadi semuanya mahmud. Kalau ajaran Nabi dan Rasul itu semuanya baik. Ya. Nah, ini yang tidak diajarkan oleh Rasulullah atau para nabi. Ada yang mahmud, yang mana itu yang berkaitan dengan kemaslahatan, kebaikan, urusan-urusan dunia kita. Katibi seperti ilmu pengobatan, ilmu kedokteran. Itu baik.
Kalau tidak ada yang belajar kedokteran, nanti kita sakit nggak ada obatnya. Wal hisabi, dan matematika, perhitungan. Ya. Wa ghairihima, dan selain daripada keduanya yang berkaitan dengan kemaslahatan kita. Ya. Ilmu-ilmu yang ghairu syar'iyah inilah yang kemudian merupakan fardu kifayah, ya. Ada yang merupakan fardu kifayah, ada yang merupakan fardu untuk dipelajari sebagian orang, wa ma huwa fadilatun, dan ada yang merupakan fadilah saja. Jadi tidak ada yang merupakan fardu ain. Yang fardu ain ini hanya untuk ilmu syariah. Tapi kalau ghairu syariah, dia dua kategori saja. Imma fardu kifayah, artinya kalau sudah ada yang mempelajari maka itu menjadi gugur kewajiban bagi yang lain. Wa imma huwa fadilah, atau merupakan keutamaan saja. Nah, itu ya. Yang mana yang merupakan fardu kifayah? Kullu ilmin la yastaghni anhu fi qawami umurid dunya. Semua ilmu yang dibutuhkan. Jadi yang merupakan fardu kifayah dari ilmu-ilmu ghairu syariah tadi, semua ilmu yang kita butuhkan untuk urusan dunia kita seperti yang tadi disebutkan. Kedokteran, ya, pengobatan, matematika, ya. Karena apa? Karena merupakan darurat. Kalau kita tidak pelajari, misalnya tidak ada yang tahu matematika, tidak ada yang tahu berhitung, bagaimana caranya? Bagaimana caranya bertransaksi kalau tidak bisa berhitung? Bagaimana caranya berdagang kalau tidak bisa berhitung? Ya. Ya. Seperti matematika tadi digunakan untuk menghitung wasiat, menghitung warisan. Nah, itu penting. Kalau tidak tahu sepertiga, seperempat, bagaimana cara membagi harta warisan? Ilmu-ilmu ini, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada yang menguasainya dalam satu kampung, maka kampung itu kesulitan. Tapi kalau ada satu atau dua orang yang mengetahui ilmu tadi, cukup, tinggal panggil. Ini kita mau bagi warisan. Ya, ini dalam Al-Quran dikatakan 1/2, 1/3, 1/4, 1/8. Gimana cara membaginya? Nah, dipanggillah orang yang ngerti matematika. Ya, seperti itu. Jadi kalau sudah ada yang mempelajarinya, gugurlah kewajiban daripada orang lain. Demikian juga yang berkaitan dengan kebutuhan kita, seperti ilmu pertanian. Dalam satu kampung, Bapak Ibu sekalian, apalagi daerah kita kan agraris ya, harus ada yang ngerti urusan pertanian. Bagaimana pupuknya, benih apa yang cocok, itu semua merupakan fardu kifayah. Salah satu atau sebagian dari kita harus belajar. Makanya beberapa waktu yang lalu saya bilang, jangan semua anaknya disuruh ke pesantren, jangan semua anaknya disuruh hanya belajar ilmu syariah saja. Adalah yang belajar komputer, adalah yang belajar matematika dan seterusnya. Apalagi memang Allah sudah menciptakan kondisi kita berbeda-beda. Kadang-kadang anak itu sebenarnya cenderungnya untuk menjadi tentara. Nah, kita paksa dia menjadi imam sholat. Nah, nggak cocok ya katanya. Jadi biarlah yang sesuai dengan bakatnya. Karena itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian itu fardu kifayah tadi. Bagaimana dengan fadilah? Jadi selain fardu kifayah tadi ada lagi yang fadilah. Fadilah ini adalah yang lebih rinci dari ilmu-ilmu itu, menjadi pakar di bidangnya. Kalau tadi kan yang ngerti ilmu matematika, pokoknya ngerti hitung, ngerti pertanian, ngerti pengobatan, selesai. Gugurlah fardu kifayah. Tetapi kalau dia ingin tahassus spesialis, itu lebih baik. Nah, itu lebih baik. Bahwa di kampung kita ada spesialis, dokter spesialis. Kalau biasanya dulunya hanya dokter umum saja semua, jadi segala penyakit ke situ. Nah, tiba-tiba ada yang mau jadi dokter spesialis, wah itu lebih baik lagi. Itu namanya fadilah. Ya.
Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ilmu ghairu syariah tadi, ilmu-ilmu yang fardhu kifayah tadi ini, ya, atau ilmu secara umum terbagi, ya, ada yang mazmum atau dilarang. Yang mana itu fa'ilmu sihri, ilmu tentang sihir. Saya sendiri belum pernah berhadapan langsung dengan tukang sihir. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah ketemu dengan yang belajar ilmu sihir. Yang mana itu ilmu sihir, ilmu, ya, yang menjual tauhidnya, menjual akidahnya. Ya. Misalnya persyaratannya harus melakukan sesuatu yang haram. Harus begini, padahal itu dilarang oleh agama. Kemudian ilmu ini merubah atau memberikan penyakit kepada orang lain dengan bantuan syaitan. Itu dia ilmu sihir. Nah, ini teman-temannya dan teman-temannya. Yang mana teman-temannya itu mantra-mantra, jimat-jimat. Ya. Ini saya punya keris. Kalau kita bawa tidak mempan di air, bisa berjalan di atas air. Nah ini jangan-jangan ilmu sihir. Hati-hati kita. Tidak perlu. Buat apa kita berjalan di atas air? Padahal ada perahu, ya kan, bisa berenang dan seterusnya. Tidak perlu yang aneh-aneh begitu. Ya, ilmu tenung, ya, dan seterusnya. Itu ilmu yang dilarang. Ilmu yang mubah, nah ini bukan fardu ya, ini ilmu yang mubah. Boleh dipelajari, boleh tidak. Yang mana itu? Misalnya al-ash'ar, syair-syair. Nah kalau kita berarti lagu-lagu, kita banyak lagu, ada lagu dangdut, ada lagu rock, ya. Lagu-lagu ini boleh dihafal, boleh juga tidak, ya, tidak dilarang. Syair-syair itu. Watawarihul akhbar, dan sejarah tokoh-tokoh, cerita-cerita masa lalu, itu juga menurut beliau mubah saja. Dipelajari silahkan, tidak dipelajari juga silahkan. Ya. Ini berbeda dengan al-ulumus syariah tadi, ilmu tentang akidah, ilmu tentang tafsir, ilmu tentang fikih. Fakulluhu mahmudun. Ilmu-ilmu syariah ini semuanya terpuji. Ya. Disukai untuk dipelajari. Walakin, nah tetapi beliau memberikan wanti-wanti, ya. Kalau yaltabisu biha ma yadhunnu mahmudan fahuwa mazmumun. Kadang-kadang ilmu syariah ini, ya, yang kita sebut tadi mahmud, ya, diselipi atau disusupi dengan yang mazmum. Nah, itulah nanti yang berkembang menjadi apa? Belajar ilmu karena mencari kedudukan. Belajar ilmu karena mencari popularitas. Ya, itu nanti yang harusnya mahmud kemudian berubah menjadi mazmum. Nah, yang mana kategorisasi daripada ilmu yang syariah tadi? Ini Bapak Ibu sekalian, ini panjang juga penjelasannya tapi saya coba rincikan. Yang pertama, ini banyak pembagiannya ya. Al-usul, yang terkait dengan pokok-pokok agama, yang terkait dengan pokok-pokok agama. Yang mana itu? Pertama kitabullah. Ya, ini ilmu syariah. Kalau tadi ilmu itu sudah selesai. Tentang ilmu syariah. Pembagian ilmu syariah itu yang pertama adalah ilmu tentang al-usul, yang merupakan sumber-sumber pokok-pokok. Yang mana yang sumber-sumber pokok ini? Yang pertama kitabullah, mempelajari Al-Quran. Ya, jadi kita semua ini adalah peninggalan dari para nabi dan rasul. Mempelajari kitab-kitab Allah. Kebetulan kita ini umat Nabi Muhammad SAW, maka yang wajib kita pelajari adalah Al-Quran, bukan kitab yang lain. Bagaimana dengan kitab yang lain? Ada kawan kita itu juga, ini Pak, senangnya dia memperbandingkan. Makanya di IAIN sini ada namanya kuliah perbandingan agama, suka membanding-bandingkan. Ini ada Al-Quran, bagaimana
perjanjian lama, bagaimana perjanjian baru, itu mau dirunut. Bagi kita yang perlu kita pelajari cukup Al-Quran saja, tidak perlu mempelajari. Tetapi mempercayai bahwa itu ada, itu wajib karena merupakan rukun iman. Usul. Semua hal yang terkait dengan kebutuhan kita, Bapak Ibu sekalian, di dunia dan akhirat ini, itu ada dalam Al-Quran. Sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Tetapi kan Al-Quran cuma 30 juz. Bagaimana mungkin bisa menjadi hidayah, petunjuk bagi kita untuk dipakai sampai akhir zaman. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sekarang ini mencapai zaman yang namanya apa? 4.0, 4.0. Ada juga ya, ini sudah industri yang generasi keempat. Kalau HP-nya sinyalnya sudah hampir menjadi 5G. Padahal kita dulu ya, bapak-bapak yang lebih senior daripada saya aja sudah waktu itu nggak pernah menyangka bahwa akan ada video call. Bagaimana kita di sini dengan orang tua keluarga kita di kampung bisa bicara berhadapan. Itu sungguh tidak masuk akal pada zaman itu. Tapi sekarang bisa. Apakah hukum Islam tidak mengcover itu? Mengcover. Jadi apa yang muamalah kita secara online ini itu sama atau dikiaskan dengan muamalah kita secara offline. Jadi jangan bilang yang dilarang kan kalau kelihatan aurat kalau dilihat langsung. Ini kan cuma di foto atau ini kan cuma di video, sama saja. Kalau kita ya dilihat orang aurat kita di foto atau video, sama saja dengan kita dilihat secara langsung. Sama-sama berdosa. Demikian juga dengan yang memandang. Wah ini kan bukan asli Pak, ini cuma foto. Sama saja. Itulah sebabnya, maka insya Allah Al-Quran dan Sunnah akan bertahan, akan tetap menjadi sumber ilmu kita sampai dengan akhir zaman. Yang kedua, mempelajari sunnatul Rasulullah SAW. Ini banyak sekali ya. Cuma Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita kaget. Ada yang menghafal sampai 100.000 hadis. Ya, ulama-ulama kita. Sebenarnya kalau dilihat banyak hadis yang mirip. Banyak hadis yang mirip saja. Karena jalurnya berbeda, maka teksnya juga berbeda. Kemudian dihitung 1, 2, 3. Padahal isinya sama. Jadi sebenarnya hadis juga terbatas. Oleh karena itu Al-Quran dan hadis tidak sempat membicarakan seluruh persoalan. Maka ulama kita menggunakan sumber yang lain. Ya. Ijma'ul ummah, kesepakatan umat. Kebetulan kemarin umat kita terbagi 2. Ya. Ya. Ada yang sepakat untuk berpuasa di hari Ahad, ada yang sepakat untuk berpuasa di hari Sabtu. Tidak apa-apa. Yang penting ada kesepakatan. Nah, ini namanya ijma'ul ummah. Ya. Itu yang pertama tentang usul. Jadi wajiblah kita mempelajari yang sesuai dengan kebutuhan kita secara apa tadi kifayah untuk mempelajari usul-usuluddin ini, sumber-sumber pokok agama. Yang kedua, al-furu'. Jadi tadi pokok, ini cabang. Apa itu ilmu-ilmu cabang? Ya, ilmu tentang hal-hal yang rinci dari usul-usul tadi. Kalau tadi kita diminta untuk mempelajari Al-Quran, ya, mempelajari sunnah, itu secara umum. Ayo belajar Al-Quran, ayo kita belajar Al-Quran. Belajar hadis. Tapi ada ilmu yang lebih rinci. Yang mana itu? Misalnya, kalau Al-Quran, itu ilmu tafsir. Kalau hadis ada ini namanya Bapak al-jarhu wa ta'dil. Al-jarhu wa ta'dil. Takhrijul hadis. Ini hadis siapa yang meriwayatkan? Ini siapa orangnya? Itu diteliti. Makanya timbullah yang namanya hadis dhaif, ada hadis sahih. Tergantung
jalur periwayatannya. Itu sangat ketat. Tidak boleh loncat. Tidak boleh loncat. Ini mendengar dari si A. Si A mendengar dari si B. Si B mendengar dari si C. Begitu seterusnya. Dan dilihat apakah dia benar sezaman. Kadang-kadang ketahuan, Pak. Katanya menerima dari si A, menerima dari si B. Ternyata dia terima dari si C. Ada fase yang terhindarkan. Maka disebut kemudian menjadi hadis dhaif. Termasuk memahami dalil. Termasuk memahami hadis. Misalnya ada hadis Nabi mengatakan, la yaqdil qadi wa huwa ghadbanu. Tidak boleh seorang hakim mengadili perkara dalam kondisi marah. Itu hadisnya. Tetapi kemudian ulama kita mengatakan sebenarnya bukan hanya marah. Jadi ghadbanu ini itu merupakan simbol saja bahwa hakim itu harus mengadili atau boleh mengadili perkara kalau kondisinya lagi stabil. Walaupun hadis mengatakan marah. Bagaimana kalau tidak marah tapi lagi sakit perut? Ya. Nah, itu digolongkan sebagai hal-hal yang tidak boleh dia lakukan untuk memutuskan perkara. Jadi kalau dia kebelet, ya, kemudian lapar, lagi kesakitan, itu tidak boleh juga mengadili perkara. Walaupun hadisnya, kalau hadisnya menyebutkan semua, nanti kepanjangan. Jadi Al-Quran itu hanya sesekali menyebutkan suatu, tetapi kemudian mewakili hal-hal yang lain. Ini yang disebut dengan qiyas. Ini disebut dengan qiyas. Bapak Ibu sekalian, kemudian yang ketiga, jadi tadi usul, furu', kemudian al-muqaddimat, pengantar. Untuk mempelajari tafsir, apa yang kita butuhkan? Mempelajari hadis, apa yang kita butuhkan? Inilah yang disebut dengan ilmu alat. Ilmu alat. Dulu kita di sini pernah belajar kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya, itu penting. Bagaimana kita mau belajar tafsir kalau tidak ngerti bahasa Arab? Bagaimana kita mau belajar hadis kalau tidak ngerti bahasa Arab? Gampang, Pak, kan ada terjemahan. Ya. Saya sudah memeriksa terjemahan-terjemahan, termasuk terjemahan Ihya Ulumuddin. Itu tidak bisa kita pungkiri bahwa, ya, setiap manusia memiliki kelemahan. Ya, kadang-kadang teksnya berbeda dengan terjemahannya. Ya, ada Bapak, saya lihat bawa kitab Ihya Ulumuddin ringkasan, Pak, ya. Sebenarnya kalau itu panjang, berjilid-jilid. Ya, makanya mungkin tidak sesuai. Karena ini kita baca aslinya. Ya. Nah, ada beberapa terjemahan saya lihat itu masih tidak mewakili makna yang sesungguhnya. Tapi tidak apa-apa, ya. Lebih baik terjemahan daripada tidak ada sama sekali. Jadi sebenarnya bahasa Arab, nahwu sharab, ya, kemudian itu langsung merupakan ilmu agama? Tidak langsung. Tidak bisa dikatakan ilmu nahwu itu ilmu agama, belum. Tetapi dengan ilmu itulah kita bisa mencapai ilmu agama. Dalam satu kaidah usul dikatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Kalau sesuatu tidak bisa tercapai dengan sesuatu, kalau kewajiban tidak bisa kita penuhi kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu juga wajib adanya. Ya. Jadi saling berkait antara media, ya, dengan tujuan. Itu namanya, ya, muqaddimah. Itu penting. Jadi usul, furu', kemudian alat. Nah, yang keempat itu namanya mutammimat, penyempurna. Ya. Apa penyempurna? Ya, misalnya ketika kita mempelajari Al-Quran, ya, ada namanya makharijul huruf. Ya, makharijul huruf. Jadi Al-Quran, furu'nya adalah tafsir, mutammimahnya adalah ilmu tajwid. Nah, kita bisa lihat perbandingannya, ya. Ya. Usulnya adalah Al-Quran, kemudian furu'nya adalah tafsir,
mukaddimahnya adalah nahwu, dan kemudian mutammimahnya adalah ilmu teori tajwid. Kalau tajwid praktis itu wajib. Tajwid praktis wajib. Yang mutammimah tadi adalah teorinya. Huruf sin keluar dari mana? Itu kadang-kadang ya kalau kita tidak mempelajari secara detail itu nggak bingung jawabnya. Huruf ba itu muncul dari mana? Antara dua bibir, kemudian gigi, itu ada teorinya dalam ilmu tajwid. Itu namanya ilmu penyempurna. Sebaiknya kita memahami itu, tetapi ya tidak merupakan kewajiban kecuali kita dibutuhkan secara langsung. Ya, kalau yang mutammimah tadi ini itu namanya masuk kategori fadilah. Itu bagian yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Kemudian, Imam Ghazali ini juga membagi ilmu menjadi ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ilmu dunia dan ilmu akhirat. Otomatis ulamanya ada ulama ilmu dunia, ada ulama ilmu akhirat. Tetapi yang dimaksud di sini adalah perspektif yang positif. Ya, ilmu dunia dalam hal yang positif, ilmu akhirat dalam hal yang positif. Ternyata menurut beliau, Bapak Ibu sekalian, ilmu fikih, ya, beliau ini sebelum mendalami tasawuf juga adalah fuqaha. Ilmu fikih dikategorikan sebagai ilmu dunia menurut Imam Ghazali. Nah, ini kita kaget kan? Aduh, masa ilmu fikih menjadi ilmu dunia? Ya, ulama fikih juga disebut dengan ilmu ulama dunia. Tapi bukan otomatis nanti ada lagi yang namanya ulama lain. Ya, ulama dunia ini, ya, ulama fikih ini perspektif atau pendapat Imam Ghazali. Kenapa demikian? Mari kita perhatikan ya. Di sini disebutkan karena fuqaha atau ilmu fikih ini mengajarkan kita tentang apa? Rukun, syarat, wajib. Gitu kan? Wajib berpuasa bagi mukallaf. Bagi kita semua ini wajib. Kalau tidak berpuasa, maka pemerintah, kalau pemerintahan Islam, ya, pemerintahan Islam itu Bapak Ibu sekalian, kalau menemukan orang tidak berpuasa, boleh dipenjara. Ambil di jalanan, kedapatan makan di pinggir jalan, padahal dia muslim laki-laki, diperiksa tidak ada uzur, bisa ditakzir, bawa ke penjara. Itu dalam pemerintahan Islam. Ya. Sebenarnya di kita juga ada undang-undang yang mirip, namanya ketertiban umum. Jadi saya kira kalau ada yang berpesta di tengah bulan suci Ramadan siang hari, kemungkinan kalau kita lapor Satpol PP bisa bertindak, ya, karena ini mengganggu ketertiban umum. Jadi ilmu fikih ini berkaitan dengan hal-hal yang bersifat formalitas, Kalau kita sudah menahan diri dari makan, minum, dan seks di bulan Ramadan, maka puasa kita sudah sah. Puasa kita sudah sah. Tetapi jangan lupa, ya, sebagaimana sering disebutkan oleh guru-guru kita, ada hadis mengatakan berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Nah, oleh karena itu, menurut Al-Ghazali, ilmu fikih adalah ilmu zahir, ilmu dunia. Mana ilmu akhiratnya? Substansi isi daripada syariat-syariat itu. Ketika kita berpuasa, apakah kita sudah menundukkan hati kita? Ketika kita sholat, apakah kita sudah khusyuk? Nah, itu namanya ilmu akhirat. Ketika kita zakat, infak, sedekah, apakah kita sudah ikhlas? Jangan-jangan kita infak ini hanya supaya namanya disebut. Dari Bapak Dr. Andus, ya, Fulan, 500.000. Sehingga kalau katanya kalau nggak disebut namanya itu protes kepada panitia. Wah, kayaknya tadi ada yang ketinggalan deh nggak disebut namanya. Itu namanya berarti masih bergelut dengan dunia. Ini tentu saja ada beberapa kalangan yang tidak sepakat dengan Imam Ghazali bahwa fikih ini adalah ilmu dunia.
Tetapi menurut beliau, kenapa disebut ilmu dunia? Karena bisa dilihat orang. Ya. Sedangkan ilmu akhirat itu tidak bisa dilihat orang. Hanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, penjelasan atau bagian terakhir yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, ya. Oh ya, sebelum itu, apa dasarnya Imam Ghazali tadi mengatakan ilmu dunia dan ilmu akhirat? Pernah terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kalau tidak salah Khalid bin Walid. Ya, di sini disebutkan Khalid bin Walid itu, atau mungkin sahabat yang lain, peperangan ya, ketika hendak menebas musuh, ini pedang sudah di tangan ini, hendak menebas musuh, tiba-tiba si musuh ini mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiba-tiba dia membaca kalimat syahadat. Nah, tapi orang ini, sahabat ini bilang, wah, ini hanya berlindung semata, ini hanya pura-pura saja. Buktinya tadi pedangnya berlumuran dengan darah umat Islam, langsung ditebas. Ketika sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau menyayangkan. Ya, beliau mengatakan, apa kata Nabi? Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Kalau mereka sudah mengatakan la ilaha illallah, faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Maka sudah terlindunglah nyawa dan hartanya. Jadi ini sumber fikih ya. Memang ada hadisnya. Apabila seorang sudah bersyahadat, otomatis sudah Islam. Walaupun kita tidak tahu apa isi hatinya. Nabi, makanya waktu kita membaca sejarah itu, apakah Nabi tidak tahu bahwa di Madinah itu banyak orang munafik? Tahu Nabi itu. Ketika mau berangkat perang Uhud, hampir sepertiga pasukan balik lagi, orang-orang munafik itu. Nabi tahu bahwa mereka adalah orang munafik. Tetapi karena mereka ucapannya syahadat, maka Nabi tidak bisa menghukum orang-orang seperti ini. Biarlah Allah yang menghukum. Ya. Itulah yang menjadi dasar bahwa fikih ini sebenarnya adalah ilmu formalitas. Sah menurut manusia, belum tentu sah menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang saya belum sebut tadi, yang terakhir yang ingin saya sampaikan di sini adalah Imam Ghazali ya menekankan sifat wara, ya, antara halal dengan haram. Jadi antara halal dan haram ini di tengah-tengahnya ada syubhat. Di tengah-tengahnya ada syubhat. Siapa yang menghindari syubhat itu namanya wara. Namanya wara. Wara itu menghindari hal-hal yang meragukan. Nah, kemudian Imam Ghazali membagi sifat wara ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama disebutnya, ya, tingkatan pertama wara itu adalah yang meninggalkan yang haram secara zahir. Itu sudah masuk kategori wara level pertama. Nih Bapak Ibu sekalian, kalau kita menghindari yang haram, ya, pokoknya kalau ada haram kabur, haram pindah. Menghindari yang haram itu sudah termasuk wara level pertama. Ya. Yang kedua, menurut Al-Ghazali adalah waraknya orang ya. Yang kedua adalah waraknya orang soleh. Jadi warak pertama tadi waraknya umum. Warak yang umum ini ketika digunakan untuk bersaksi. Bapak Ibu biasa dipanggil memerlukan orang untuk saksi nikah. Ya, jangan sembarangan. Untuk memanggil orang menjadi saksi nikah, disyaratkan dia harus adil, adalah. Bagaimana yang disebut adil itu? Tidak, ya, melanggar hukum-hukum Allah secara zahir. Ya, kalau udah pernah mencuri ketahuan, mencuri tidak boleh jadi saksi.
Pernah korupsi, jangan jadi saksi. Pernah berzina, jangan jadi saksi. Maka hati-hati untuk mencari saksi. Saksi nikah, misalnya ya, saksi nikah. Yang kedua adalah waraknya orang soleh, ya, yaitu ini yang sering kita maknai dari hadis itu, orang yang meninggalkan syubhat. Ini level kedua. Walaupun hadis hanya mengatakan wa bainahuma umurun mustabihat. Nah, tapi level yang kedua adalah yang menghindari syubhat. Habis apa kita ini Pak? Habis proyek, ambil sesuatu tiba-tiba ada tanda tangan. Loh, kok Pak, apa ini? Nah, tanyakan dulu, apa ini? Wah, ini Pak, itu nanti tolong pengawasannya dipermudah. Nah, ini ada setorannya. Ini dia. Kalau orang warak tidak mau ambil, jangan. Ya. Nah, ini yang banyak sering terjadi sekarang. Antara yang hitam dan abu-abu itu semuanya semuanya diterima. Nah, itu tidak betul. Nah, yang ketiga adalah waraknya orang muttaqin. Ya, waraknya. Tadi orang saleh itu menghindari yang syubhat. Yang ketiga waraknya orang muttaqin, apa itu? Meninggalkan yang halal. Nah, jadi bukan hanya yang haram. Kalau yang pertama tadi meninggalkan yang haram, yang kedua meninggalkan yang syubhat, level ketiga dari wara adalah meninggalkan yang halal. Ya. Apabila halal itu kira-kira menjerumuskan kepada yang haram. Apabila yang halal itu kira-kira menjerumuskan kepada yang haram. Tidak salah menjadi jaksa, tidak salah menjadi hakim, tidak salah menjadi pimpinan proyek, ya. Tetapi lihat dulu, kalau saya ikut grup ini, wah, jangan-jangan nanti ujungnya saya juga keseret-seret. Nah, itu meninggalkan yang halal. Itu namanya derajat waraknya orang-orang yang takwa. Meninggalkan sesuatu yang halal karena takut akan terimbas dengan keburukan di belakang hari. Nah, yang terakhir yang paling tinggi adalah waraknya as-siddiqin. Waraknya as-siddiqin yang mana itu? Wahwal i'radu amma siwallah ta'ala khaufan min sarfi sa'atin minal umri ila ma la yufidu ziyadata qurbihi indallahi azza wa jalla. Orang yang menghindari urusan selain daripada urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada lagi Pak urusan dunia. Ayo kita ke sana, urusan apa dulu nih? Kita mau nyantunin anak yatim. Ayo berangkat. Ayo kita ke Bogor, urusan apa nih? Kita mau santai-santai, tidak pergi. Ya. Jadi kalau urusan tidak terkait dengan agama, tidak terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau pergi. Tenang Ustaz, enggak apa-apa kok, tidak ada. Ya, ini murni santai-santai saja. Tidak. Nah, ini warak yang keempat. Jadi warak menurut Imam Ghazali, ya, itu ada 4. Yang pertama meninggalkan yang haram, yang kedua meninggalkan yang syubhat, ketiga meninggalkan yang halal karena takut, ya, terperosok kepada yang haram, dan yang keempat yang paling tinggi adalah meninggalkan setiap urusan yang tidak terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada pertemuan berikutnya, mudah-mudahan kita masih diberikan usia. Nah, ini tadi yang terkait dengan zahir, maka nanti kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan Al-Ghazali, ilmu al-mukasyafah tadi, ilmu yang batin tadi. Kata ilmu dunia, kemudian apa itu ilmu akhirat. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jangan salah kaprah tadi ya. Ilmu dunia yang dimaksud di sini bukan ilmu tentang hawa nafsu, ya, tetapi ilmu yang berkaitan dengan formalitas. Ilmu yang merupakan tetap fardu kifayah, tetap perlu kita pelajari, tetapi kategorisasinya karena hanya menekankan yang formal saja, maka itu disebut oleh beliau ilmu dunia. Nanti kita akan melanjutkannya dengan apa itu yang dimaksud dengan ilmu akhirat. Ya. Itu mungkin pengantar dari saya. Saya mohon Bapak Ibu mungkin ada tanggapan, ada masukan barangkali.
atau ada pertanyaan, kita persilahkan. Silakan Pak Haji, ada tambahan? Ya, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Pak. Ya jadi sebenarnya pertanyaan di luar konteks ya. Kalau ilmu apa tadi? Ilmu tentang bela diri, ya, ini kan bahas ilmu ya. Kalau itu ilmu bela diri. Kalau ya sama dengan kemarin ilmu tentang riya. Kalau kira-kira kita ini khawatir terjerumus kepada riba, kepada riya, kepada hasad, maka kita wajib mempelajari tentang ilmu itu. Ya, supaya kita bisa menghindari. Jangan sampai kita riya, jangan sampai kita ujub, jangan sampai kita terposok kepada hal-hal yang haram. Nah, mengenai persoalan yang terjadi di masyarakat ya. Kita perlu mengetahui posisi kita dulu. Kita ini sebagai apa? Ya. Kan Nabi mengatakan 3 ya. Man ra'a minkum munkaran, ya kan? Falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah memperbaikinya dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Jadi penguasa dulu. Apakah kita termasuk penguasa atau tidak? Yang kedua, bilisanihi, dengan lisannya. Itu petunjuk Nabi itu. Kalau kita tidak punya kekuasaan, maka kita menggunakan nasihat. Ya. Makanya itu ada demo-demo itu sebenarnya itu nasihat. Menyampaikan aspirasi. Begini yang betul menurut kami. Begini yang betul menurut kami. Itu demo. Ya. Yang paling rendah adalah menyangkal dalam hati. Ya, itu namanya paling rendah levelnya. Ya, jadi yang paling tinggi adalah yang memiliki kekuasaan, kemudian memiliki lisan, memiliki hati. Nah, dalam kasus misalnya pembongkaran masjid. Jadi begini Bapak Ibu sekalian ya. Kita perlu hati-hati dalam menyikapi masalah, ya. Saya belum mempelajari persis bagaimana proses terjadinya itu. Karena tidak semua masjid itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada masjid yang ussisa ala taqwa, memang dibangun berdasarkan ketakwaan. Ada juga masjid yang dibangun bukan atas ketakwaan. Bahkan Nabi dilarang sholat di masjid itu. La takum fihi abadan, wahai Muhammad, di masjid itu jangan kamu sholat di situ. Sudah jadi masjidnya. Tapi ayatnya turun melarang Nabi jangan kamu sholat di situ. Karena masjid itu dibangun bukan atas asas takwa. Dulu Pak, di kampus saya, perguruan tinggi ilmu Al-Quran itu, kebetulan Pak Rektornya adalah Imam Besar Masjid Istiqlal sekarang. Ya. Kita punya masjid di asrama itu. Masyarakat juga hadir di situ. Ya. Karena mau direnovasi Pak. Karena mau direnovasi kan dirubuhkan, baru mau dibangun. Begitu mau dibangun, terkendala IMB. Kebetulan waktu itu lagi gencar-gencarnya proyek MRT. Kemudian ada rencana pelebaran jalan busway. Wah, alot sekali. Tidak turun IMB-nya. Semua yang ini Pak, aktivis kampus ini baik mahasiswa, dosen, pejabat, itu gregetan, Pak Rektor.
Ini kalau tidak segera dibangun, kasihan wakafnya orang-orang ini nih, yang dulu pernah bangun masjid itu. Dan sudah ada juga siap dananya sudah siap. Kata Pak Rektor, apa? Kalau belum ada izinnya, haram hukumnya kita membangun masjid di sini. Coba. Jadi tidak bisa kita atas nama masjid, kemudian kita membangun di tempat yang tidak seharusnya. Dan alhamdulillah dengan kesabaran yang ada, masjid yang ada sekarang itu jauh lebih bagus daripada masjid yang dulu. Nah jadi untuk perkara ini Pak, sebaiknya kita hati-hati. Yang pertama kenapa? Pemerintah kita ini, walaupun ya siapapun yang memerintah negeri kita ini Pak, siapapun yang memerintah, apakah nanti dari dulu ada istilahnya itu pihak sebelah kiri, sebelah kanan, siapapun pemerintah kita, selama dia tidak membatasi umat Islam, selama dia tidak menghalang-halangi kita dalam beribadah, harus ditaati, ya. Itu kalau fikih siasa, nanti ada fikih siasanya itu. Tapi kalau sudah melanggar, tidak wajib. Kan ada ayatnya, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah oleh karena itu, perkara-perkara seperti ini saya kira kita serahkanlah kepada pemerintah ya setempat. Bagaimana sikapnya? Kan bersikap itu tidak boleh menuruti emosi, ya. Apapun yang kita lakukan karena kita marah, Pak, maka ujungnya penyesalan. Lihat saja. Apapun yang kita lakukan dalam kondisi marah, pasti nanti kita akan menyesal. Nah, oleh karena itu, biarkan lihat perkembangan selanjutnya. Jangan apa-apa sudah langsung angkat senjata juga kitanya. Wah, ini komunis, ya kan? Hati-hati dulu. Wah, ini kafir. Kalau kita menunjuk orang kafir, menunjuk orang komunis, menunjuk orang munafik, padahal dia tidak munafik, tidak komunis, tidak maka itu kembali kepada kita. Nah, makanya ada hadis mengatakan, fal yakul khairan aw liyasmut. Hendaklah kita mengucapkan kata yang baik atau diam saja. Nah, diam itu adalah emas. Kenapa? Kalau kita sudah meluncur, ucapan itu ternyata salah. Ternyata salah apa yang terjadi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu ya. Kalau memang ya, kalau Bapak itu inginnya punya daya juang yang tinggi, punya ini membela. Jangan sampai kita membela, tapi keliru membela ya. Kalau sudah jelas, itu baru kita turun tangan. Jangankan kita Pak, ya. Jadi kita ini, rakyat awam ini, menurut salah satu ulama, jadi Bapak Ibu sekalian, ada pesan ulama kita, kalau kita belum tahu ilmunya, taklid. Belum tahu ilmunya, kita harus taklid. Apa itu taklid? Ikuti apa kata pemimpin kita, ulama kita, guru kita. Nah, Bapak tanya gurunya dulu. Ya, tanya guru. Apa kata guru? Nah, itulah yang kita ikuti. Jangan kita bertindak sendiri. Gitu barangkali Pak ya? Iya. Ibu-ibu mungkin? Ini sudah syuruk nih. Ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya kira kesimpulannya adalah bahwa ilmu yang merupakan fardu kifayah adalah ilmu yang ghairu syar'i tadi. Ya, yang tidak syar'i, yang mana ghairu syar'i itu adalah ilmu-ilmu yang tidak kita peroleh dari para nabi dan rasul. Tetapi ilmu-ilmu ini terpuji, ilmu-ilmu ghairu syar'i ini terpuji kalau dia berkaitan dengan kemaslahatan kita di dunia. Ya, maka itu menjadi terpuji. Ilmu yang tidak terpuji dan ilmu yang dilarang adalah ilmu yang memang dalam agama dilarang. Ilmu sihir, ilmu tenung, ilmu apalagi tadi, jimat-jimat dan seterusnya. Dan ilmu yang mubah adalah ilmu yang boleh kita pelajari, boleh tidak. Seperti syair-syair, ya, sejarah-sejarah yang tidak terkait dengan urusan agama kita.
Kemudian kita perlu meningkatkan wara kita. Mungkin kita semua insya Allah pada level 1 itu sepakat. Di antara kita ini sudah tidak ada yang berani untuk melakukan dosa besar. Ya, tidak ada yang berani mencuri, tidak ada yang berani korupsi. Saya yakin, ya. Yang kedua ini yang agak mungkin masih ada. Apa itu? Syubhat. Ya, gajinya sekian, tiba-tiba datang sekian. Uang apa ini? Pokoknya terima aja Pak. Ini apa? Hasil proyek. Bagi hasil proyek. Nah, mungkin di antara kita ada yang mau menerima, ada yang tidak. Tapi kata Nabi, dak ma yuribuka ila mala yuribuka. Kemudian yang ketiga, ini yang paling berat lagi, meninggalkan yang mubah. Meninggalkan yang mubah, karena khawatir mubah itu membawa kita kepada kemaksiatan. Ya, misalnya tadi, itu mubah, rekreasi mubah. Karaokean, ibu-ibu mungkin biasa kalau ulang tahun anaknya, nyanyi-nyanyi dan seterusnya. Ya, itu boleh. Tapi kalau kita mengundang Pak Kiai datang ya, anak saya mau ulang tahun. Biasanya Pak Kiai, walaupun tidak ada jadwal, maaf ya saya ada jadwal. Padahal beliau adalah menjaga waraknya itu. Mubah mendatangi itu, tapi jangan sampai itu kemudian nanti ujung-ujungnya ada joget-joget yang tidak etis begitu yang mengarah kepada dosa. Dan terakhir, warak yang paling tinggi adalah meninggalkan setiap urusan dan hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ini bisa kita lakukan Bapak Ibu sekalian kalau kita ini sudah final. Artinya apa final? Alhamdulillah urusan dunia sudah selesai. Tabungan cukup, ya, rumah sudah ada, kendaraan sudah ada, mau pergi kemanapun oke. Anak-anak sudah mandiri semua. Insya Allah kita bisa meluangkan waktu lebih banyak untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipaksakan juga keempat ini, Pak. Kalau kita masih punya tanggungan keluarga, tanggungan anak, masih punya ini, punya itu, belum waktunya sampai di sana. Dan ini bukan kewajiban. Ini adalah pilihan afdoliyah untuk kita demi mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.